Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zidni dari Prodi Akuntansi Syariah B. Dibuatkannya rekaman layar ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Tugasnya yaitu berupa mereview jurnal. Identitas jurnal. Judulnya Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf. Jurnal Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam. Volume dan halaman. Volume 07 nomor 1. Penulis Samsul Rizal MZ. Reviewer Irfan Zidni. Tanggal 20 Desember 2021. Dan tanggalnya ini merupakan tanggal pembuatan review. Nomor ISSN-nya terdapat 2, yaitu media cetak dan media online. Sedangkan media cetak dengan nomor 2252-8970, media online 2581-1754. Link jurnal. Saya mendapatkan link jurnal ini ketika memasuki Google Chrome pada bagian atas. Hasil review jurnal latar belakang, yaitu elemen yang paling penting dalam pembangunan sebuah peradaban adalah pendidikan. Jika dilihat dari perspektif sejarah, kehidupan umat Islam pernah mengalami pasang surut dan naik turun. Umat Islam pernah mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, dan kejayaan. Hal ini dibuktikan dalam sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dengan adanya Baitul Hikmah sebagai pusat kegiatan intelektual saat itu. Elemen yang paling penting dalam sebuah pembangunan sebuah peradaban yaitu berupa pendidikan. Dan sejarah pernah mengatakan bahwasanya kehidupan umat Islam pernah mengalami naik turun. Tidak selamanya kita berada di atas, tetapi juga kita sekarang malah kalah dengan persaingan dengan dunia barat. Umat Islam pernah mengalami masa pertumbuhan, perkembangan dengan adanya bukti sejarah pada masa dinasti Abbasiyah dengan adanya Baitul Hikmah. Umat Islam juga pernah mengalami kemunduran, akan tetapi mulai akhir abad ke-19 satu peradaban umat Islam pernah memimpin peradaban dunia tidak kurang dari 600 tahun lamanya. Jadi pada masa sejarah ini mengatakan bahwasanya Islam ini pernah memimpin peradaban dunia selama 600 tahun lamanya, dari abad ke-7 sampai 13 Masehi. Namun sejak abad ke-13 sampai sekarang, peradaban umat Islam mengalami pasang surut, sementara di wilayah barat saat ini menunjukkan diri sebagai peradaban dunia dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang terkemuka. Tujuan penelitian. Tulisan ini bermaksud menganalisis konsep akhlak Islami menurut pendapat salah satu tokoh dari ulama salaf, yaitu Imam Al-Ghazali. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah sebuah kitab tasawuf yang berisi nasihat-nasihat agama, yaitu Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lainnya yang menjelaskan mengenai akhlak, sehingga seperti apa akhlak menurutnya dan bagaimana metode menjadi akhlak yang baik. Inilah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Jadi tujuan penulisan ini merupakan dilatar belakangi dengan adanya kitab fenomenal, yaitu karangan dari Imam Al-Ghazali berupa Ihya Ulumuddin dan kitab lainnya. Subjek penelitian. Dari hasil review saya melihat ada tokoh ulama salaf yaitu Imam Al-Ghazali, dan itu merupakan subjek penelitian pada jurnal tersebut, serta ada kajian-kajian kitab yang akan dibahas di dalamnya. Asesmen data. Jenis
penelitiannya yaitu berupa kualitatif. Sumber datanya adalah beberapa kitab karangan Al-Ghazali. Sedangkan metode penelitiannya yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, penelitian kepustakaan atau disebut dengan metode deskriptif, penulisan pendekatan histori, serta metode deskriptif analisis atau konten analisis. Langkah penelitian yaitu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, mengumpulkan data yang relevan, sedangkan yang kedua dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang mengumpulkan seluruh data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan atau buku. 36 penelitian ini disebut juga dengan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik penulisan deskriptif. Hasil penelitian yaitu hasil penelitiannya berupa konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali, meliputi pengertian akhlak. Yang kedua, pembagian macam-macam akhlak, al-khuluq al-hasan, dan akhlak yang buruk, al-khuluq as-sa'i. Metode pembentukannya adalah mujahadah dan riadah atau pelatihan. Seseorang harus memiliki tekad yang kuat untuk mau berubah dan meninggalkan nafsu syahwat yang berlebihan dan al-ghazabiyah yang ada di dalam jiwa. Kemudian muhasabah an-nafs atau introspeksi, dan istiqomah atau kontinu, akhlak islami bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kekuatan dari penelitian bisa disebut dengan kelebihannya, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, jurnal ini memiliki 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini terdapat pada abstrak pada bagian pertama, sedangkan ke bawahnya berupa bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu adanya abstrak membantu pembaca untuk mengetahui maksud dan tujuan peneliti. Jadi abstrak ini digunakan oleh seorang peneliti untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dan tujuannya. Yang ketiga yaitu kelengkapan data jurnal seperti judul, tujuan, metode, hasil, dan sebagainya. Yang keempat, penjelasan materi sebelum memasuki metode penelitian dapat menjadi acuan dasar dalam melanjutkan penelitian. Setelah ada kekuatan, yaitu ada kekurangan dari penelitian. Jenis yang pertama, jenis tulisannya kurang rapi. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam jurnal ini sedikit susah dipahami. Jadi kesimpulannya yaitu pertama, pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu ibarat atau ungkapan tentang kondisi yang menetapkan di dalam jiwa. Dari keadaan dalam jiwa itu, kemudian muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran maupun penelitian. Sedangkan hakikat akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah seperti kondisi jiwa dan bentuknya yang batin, sebagaimana sempurnanya bentuk lahir secara mutlak yang kemudian menjadi tidak sempurna dengan indahnya keberadaan 2 mata saja, tanpa hidung, mulut, dan pipi. Tetapi kebagusan semuanya harus ada agar kebagusan zahir menjadi sempurna. Maka demikian pula dalam urusan batiniah atau jiwa ada 4 unsur yang harus baik semua, sehingga kebagusan akhlak menjadi sempurna. Apabila kebagusan 4 unsur ini seimbang dan setara serta sesuai, maka kebagusan akhlak bisa didapatkan dan niscaya akan mencapai kemuliaannya. Di antara 4 unsur tersebut adalah kekuatan ilmu, kekuatan emosi, kekuatan syahwat, dan kekuatan adil di antara 3 kekuatan tersebut. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.